Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di sore hari ini kita mengisi waktu-waktu terbaik kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam agama kita karena ilmu itu menjadi basis, menjadi landasan dari semua pergerakan, dari semua amal yang ingin kita lakukan. Maka ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa kalau kita ingin memulai dan berkarir atau berperan di masa mendatang dengan menuntut ilmu. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Tafaqahu qabla an tasuduh." Belajarlah kalian, menuntut ilmu lah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Jadi bab pertama dari perjalanan seorang menjadi pemimpin itu adalah menuntut ilmu. Perkataan Umar Ibn Khattab ini saya kira sangat tepat untuk kita simpan, untuk kita taruh, untuk kita letakkan di pintu gerbang kampus kita. Nah, saya pernah mengunjungi kampus kita itu, ya perkataan Umar bin Khattab ini sangat bagus kalau kita taruh di situ. Ya, bahwa sebelum kita menjadi pemimpin, kita harus belajar dulu menuntut ilmu. Sebab kalau kita memimpin tanpa ilmu, lantas kita memimpin dengan apa? Ya, maka disinilah pentingnya namanya ilmu. Nah, terlebih khusus lagi, kita setiap sore akan mengkaji bagaimana kemudian sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW, yang ini merupakan inspirasi yang sangat luar biasa, khususnya kalau kita ingin menjadi pemimpin di masa mendatang. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW di usia 25 tahun, di saat beliau kemudian matang secara finansial, belum menjadi pebisnis ya yang sukses, ya bahkan disebut Khadijah sampai terheran-heran. Ini Muhammad ketika membawa barang dagangan saya, selalu kemudian untung dan untungnya ini berkali-kali lipat. Ya, maka di sini kita belajar bahwa kita juga harus mencontohi Rasulullah SAW bagaimana dalam hal berbisnis, bagaimana dalam hal sukses. Ya, bukan hanya menjadi pemimpin, tapi kemudian bisnis sukses dari segi finansial. Nah, kemudian setelah itu, di usia ini pula Rasulullah SAW di usia 25 tahun, kemudian menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Jadi, setelah Khadijah kemudian mencari tahu dari asistennya namanya Maisarah tentang bagaimana Muhammad ini ketika dia berdagang, kenapa kemudian bisa untung? Nah, di saat itulah kemudian Khadijah tertarik dengan Rasulullah SAW. Khadijah ingin menyampaikan maksud ya kepada Muhammad, tetapi kemudian ya tentu seorang perempuan harus menjaga yang namanya muruah. Ya. Nah, pembahasan kita hari ini ketika Khadijah kemudian ingin menyampaikan maksud, ya maka di sinilah kemudian Khadijah melalui perantara yang disebut dengan Nafisah. Ya, Nafisah ini salah seorang dari asisten Khadijah juga, yang kemudian datang kepada Muhammad mengatakan, wahai Muhammad, usia segini kira-kira bahasanya seperti ini ya. Kenapa belum menikah? Kamu sudah matang secara finansial, sudah menjadi pebisnis, bahkan kemudian memiliki kedudukan dalam kaum. Kenapa nggak menikah? Kata Muhammad, iya. Kalau ada yang mau menikah dengan saya, ya maksudnya Muhammad waktu itu mengatakan belum belum dapat ini. Maka kemudian Nafisa mengatakan, barangkali Khadijah mau dengan kamu. Ya, jadi cara Khadijah menyampaikannya tadi dengan perantara orang lain. Kemudian dia mengatakan barangkali, ya barangkali Khadijah mau dengan kamu. Ya, ini salah satu cara ya bagaimana kita sebagai seorang perempuan ketika kita tertarik pada seorang laki-laki maka caranya itu seperti ini dengan cara yang legal ya dengan cara yang beradab. Kemudian kata Muhammad, oh ya kalau Khadijah mau ya bolehlah saya menyampaikan. Nah maka di situ kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khadijah. Nah Khadijah ketika kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau kemudian menyampaikan, ya ibnu ammi, wahai anak pamanku. Beliau mengatakan perkataan ini, dan inilah yang kita sebut
ada 5 kriteria pria idaman. Jadi para laki-laki hadir majelis ini harus kita pegang. Ya, kalau kita ingin menjadi kriteria yang idaman, kriteria pria yang idaman para awak. Nah, kata Khadijah, saya ini qad ragibtu fik. Saya ini tertarik ya berkeinginan padamu. Pertama adalah liqorabati karena hubungan kekerabatan. Jadi masih kemudian eh, satu jalur eh, satu jalur keturunan ya bertemu ya. Saya lupa ya ada nama dari kakek Rasulullah SAW itu satu jalur dengan Khadijah bertemu. Yang kedua adalah wasitotik fi komik karena kedudukan dalam kaum. Maksudnya kaum ini ada punya kedudukan ya di tengah-tengah kaum. Nah, kan di sini kita belajar bahwa seorang laki-laki itu atau yang pertama tadi dulu ya, eh, memang ya kalau ini Khadijah dengan Rasulullah SAW masih ada hubungan kekerabatan. Ya. Nah, adapun kita boleh kita gunakan ini, kita cari pasangan masih ada hubungan kekerabatan satu kampung misalnya, satu kabupaten. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita juga mencari dari yang dari luar, ya bahkan mungkin beda negara. Itu sah-sah saja. Ya, bahkan itu justru bagus, ya dianjurkan juga. Intinya di sini tidak ada masalah. Yang kedua adalah wasitotik fi komik karena kedudukan dalam kaum. Ya, bila kita belajar bahwa laki-laki itu sebelum dia berkarir, ya berperan di tengah masyarakat, maka dia adalah orang yang memang sudah dikenal ya banyak orang, ya. Baik itu testimoni ya tentang sikapnya, perilakunya, ya. Jadi Rasulullah SAW sudah kemudian terlatih pernah kemudian memberikan solusi yaitu ketika beliau di usia 35 tahun peristiwa peletakan Hajar Aswad. Di sinilah social recognition yang paling tinggi yang beliau dapatkan diakui oleh kaumnya. Kemudian yang ketiga adalah wa amanat karena sifatmu yang amanah. Ya, ini juga yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki yaitu amanah. Ya, dan amanah ini testimoninya bukan hanya dari orang terdekat, tapi bahkan sampai orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, baik itu masyarakat secara umum atau mungkin yang lebih penting adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Nah, Khadijah selama ini kemudian beliau sudah berinteraksi dengan Muhammad, bagaimana kemudian berdagang dan tidak ada kemudian cacat, ya tidak ada kemudian khianat dan seterusnya. Maka ini juga pelajaran bagi kita para awat. Kalau mau cari pasangan, maka 5 ini seharusnya menjadi standar kita kalau mencari pasangan. Ya, sifat amanah. Ya, bagaimana mungkin kita ingin menikah dengan seseorang yang tidak memiliki amanah? Ya, kalau saja dalam berdagang dia tidak amanah, bagaimana lagi untuk kalau dia memegang tanggung jawab sebagai kepala itu dia kemudian tidak memperhatikan keluarganya. Oh, yang selanjutnya wa husnul khuluq karena akhlakmu yang baik bukan hanya amanah tapi bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan akhlak yang baik. Masya Allah ini kriteria yang menarik juga dan sangat penting harus dimiliki oleh seorang laki-laki. Akhlak yang baik yang mulai dari dia perilakunya, ya cara dia berinteraksi, bagaimana di hubungan dia dengan keluarganya, orang tuanya terutama, hubungan dia dengan teman-temannya, sahabatnya. Nah, itu kan menjadi testimoni yang bisa mengupgrade nilai seseorang. Ya, jadi akhlak. Ya, bagaimana mungkin kita ingin menikah dengan seorang pria, calonnya itu adalah orang yang su'u, su'u akhlak, ya, akhlaknya buruk, bisa gangguin orang, dia suka kerjaan orang lain, dia suka kemudian mencelakakan, atau bahkan dia suka membuli orang lain. Nah, ini kalau dia masuk atau dia jatuh di sini, saya kira sangat pantas untuk kita tidak buat atau menjadikan dia sebagai salah satu calon. Nah, kemudian yang kelima adalah wasidqi hadisik karena kejujuran dalam perkataan. Masya Allah, makanya ini wahai para wanita, para awat, ya jangan kemudian apa namanya terlalu percaya dengan perkataan yang kemudian bisa saja perkataan itu mengandung kedustaan. Ya, maka
Kalau kita ingin mengetahui seseorang itu jujur dalam perkataannya, yaitu ketika dia konsisten. Nah, kalau dia mengatakan A, dia lakukan A juga. Tapi kalau dia katakan A, tapi dia yang lakukan B, berarti ini orang yang nggak jujur perkataannya. Nah, makanya sekali lagi, eh, kadangkala ya, wanita itu terlalu cepat percaya dengan kata-kata. Ya, ya, makanya cuma ini joke ya, kenapa kemudian wanita itu terlalu banyak makan janji-janji manis. Ya, ini cuma kata orangnya. Makanya kita harus hati-hati. Nah, sebab bisa saja seseorang itu baik dalam berkata-kata, tapi ternyata kenyataannya tidak. Maka ini kita butuh testimoni dari orang-orang terdekatnya. Siapa orang yang paling dekat dengan dia. Nah, jadi kejujuran dalam perkataan ini bukan hanya dalam perdagangan, tapi sampai ketika kita ingin membangun keluarga yang sakinah. Ya, jadi kalau seorang laki-laki dia sudah terkenal, dia suka berbohong, pandai berdusta, saya kira ini tidak pantas untuk kita jadikan sebagai pasangan hidup. Ya, makanya para laki-laki harus menjaga perkataannya. Harus jaga kita punya perkataan. Jangan sampai perkataan kita itu mengandung dusta. Nah, ala kulihal, 5 hal ini bisa menjadi referensi kita untuk menentukan bagi para laki-laki kita ini, kalau ini kita ingin sama seperti Rasulullah SAW, milikilah 5 hal ini. Ya. Dan bagi para akhwat, para perempuan, kalau kita ingin menyeleksi pasangan, maka 5 ini juga seharusnya menjadi standar kita dalam memilih pasangan. Nah, supaya adil, bagaimana kriteria wanita idaman? Nah, nah, disebutkan dalam sejarah, Khadijah itu, annaha kanat fil jahiliyah, dia pada zaman jahiliyah, im jahiliyatinas, imro'atan syarifatan, dia adalah seorang wanita yang mulia. Ya, jadi sekalipun kondisi masyarakat yang jahiliyah, tapi beliau kemudian tetap menjaga kemuliaan dirinya. Pertama, atau yang kedua, afifatan, yaitu wanita yang afifah, yang selalu menjaga kesucian dirinya. Jadi meskipun waktu itu masyarakat jahiliyah ada yang minum minuman keras, ya kemudian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, bahkan termasuk ada kemudian prostitusi. Ya. Maka beliau kemudian tetap menjaga kesucian dirinya. Ya. Kemudian nakiyatan, ya Khadijah ini adalah nakiyah, orang yang penurut. Ya, maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita para laki-laki kalau mencari istri yang soleha, carilah yang memang orang yang penurut. Ya, buat apa kita punya istri kemudian dia diperintahkan A, ya dia ngerjain yang lain. Maka yang paling dituntut oleh seorang perempuan itu adalah dia penurut, ya taat kepada suaminya. Nah, coba kita bayangkan hari ini. Kita lihat kondisi beberapa prahara dalam rumah tangga, itu dimulai karena perempuan yang tidak penurut. Apalagi kalau dia merasa lebih hebat dari suaminya. Sehingga kadang-kala wanita yang kemudian menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Nah, kalau wanita yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga, maka sebentar lagi rumah tangga itu akan mengalami kerapuhan. Ya, pasti rapuh. Karena di Al-Quran sudah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Sekalipun mungkin seorang perempuan dia segi gaji misalnya gajinya lebih banyak penghasilannya atau mungkin kedudukan dia misalnya pegawai tapi golongannya lebih atas dari suaminya, maka tetap ketika dia berada di rumah tetap kemudian suaminya menjadi pemimpin. Nah, jadi itu pelajarannya nakiyatan. Kemudian selanjutnya lagi tohirah. Khadijah itu adalah wanita yang tohirah, wanita yang suci. Nah, meskipun Khadijah ini janda 2 kali, ya, tetapi kemudian dia suci. Nah, sebab ada juga orang dia belum menikah, tapi sudah tidak suci. Nah, Khadijah ini meskipun dia janda, tapi kemudian terjaga kesucian dirinya. Kemudian apalagi rojihatul ak, ya dia punya akal yang cerdas. Ya, maka ini juga menjadi perhatian kita. Ya, kalau mau cari istri yang soleha, calon istri yang soleha, cari ya memang yang cerdas. Ya, jangan cari yang biasa-biasa. Ya, kalau perlu kecerdasan ini kita bisa lihat. Misalnya mulai dari pendidikan, meskipun pendidikan yang tinggi tidak menjamin. Ya, tapi bisa dilihat dari cara bicaranya, bagaimana dia mengatur keuangan dalam rumah tangga. Ini butuhkan kecerdasan. Dan ini juga berpengaruh kepada anak keturunan. Ya, makanya
Ya, ada yang berpendapat ya, kecerdasan seorang anak itu salah satunya dipengaruhi oleh seorang ibu. Nah, nah, ada juga yang berpendapat lebih ke sifatnya. Nah, kalau ayah lebih banyak kepada bentuk fisik, ya, kecerdasan. Jadi cari yang memang orang yang cerdas. Nah, ini juga kita bagi perempuan sekarang, kita juga harus berusaha bagaimana menjadi wanita yang cerdas. Mulai dari rajin belajar, ya, menuntut ilmu. Bahkan kalau saya sarankan, seorang istri yang soleh itu kalau perlu, yang cuma S1, belajar sampai S3. Mungkin ada sebagian mengatakan, ya buat apa kita belajar sampai S3? Nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Ya, tidak, sekali lagi. Beda ya kalau kita punya istri, dia cuma lulusan SMP. Dengan kita punya istri, dia lulusan S3. Tentu cara mendidik anaknya beda. Ya, ada pengaruhnya. Ya, jadi kecerdasan itu kita butuhkan. Nah, kemudian apa lagi? Eh, Goziratun al-fitnatan. Ya, dia memiliki pemikiran tajam. Ya, makanya kita lihat Khadijah inilah yang kemudian mendampingi Rasulullah SAW selama 25 tahun. Di sejak Rasulullah menikah dengan Khadijah, itu beliau tidak poligami. Ya, dan inilah ada hikmah tersendiri mengapa kemudian Khadijah sebagai istri pertama Rasulullah SAW di saat apa namanya merintis dakwah, ya, di saat kemudian butuh betul-betul kesabaran yang panjang. Ya, maka kita nanti lihat bagaimana Khadijah ketika melihat ya suaminya itu pertama kali mendapatkan wahyu. Apa responnya? Ya, dia tenang. Kemudian yang kedua, beliau langsung mencari solusi. Solusinya apa? Dia Rasulullah SAW dibawa kepada anak pamannya, Waraqah bin Nawfal. Nah, itu nanti kita cerita bagaimana seorang istri solehah yang memantapkan hati seorang suami. Nah, ini Masya Allah. Tapi yang terakhir, walam takun sakhabatan kasairin nisa, dan dia tidak seperti wanita pada umumnya. Maksudnya wanita jahiliyah pada saat itu. Perlakuan perilaku dari orang-orang jahiliyah. Ya, tapi yang aku lihat secara umum Khadijah ini kalau kita ingin sebut bahwa dia adalah wanita idaman. Ya, jadi kalau kita sekarang menjadi wanita idaman, maka pelajari sifat-sifat apa yang ada pada Khadijah. Bahkan Khadijah itu disebut sebagai empat. Ya, jadi salah satu dari empat wanita yang mulia yang ada pernah di dunia ini. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi Khadijah salah satu wanita yang mulia. Ya, kalau ke bahasa kita ini, beliau salah satu Miss Universe. Ya. Kalau saya tanya kita ini Miss Universe, apa yang terlintas di pikiran kita? Miss Universe itu maksudnya adalah wanita dunia, Nisaul Alam. Ya, seperti Maryam, Khadijah, Asia, kemudian Fatimah. Empat orang. Maka sebisa mungkin kita berusaha bagaimana sifat-sifat yang ada pada kerja ini kita juga miliki. Ya, jadi tadi mulia. Jadi mulia ini bisa juga diartikan dia tidak seperti wanita yang biasanya misalnya tukang gosip, yang suka cerita aib suaminya ke orang lain, ya. Tidak suka misalnya kumpul apa istilahnya sekarang kumpul-kumpul bercampur ya antara laki-laki perempuan. Ya, Khadijah waktu itu tidak. Kalau sekarang kita pakai bahasa sekarang, dia tidak suka ikut pergi dugem misalnya. Pokoknya dia menjaga kesucian dirinya. Dia ya entah meskipun dia juga berbisnis, ya. Jadi jangan juga mengatakan berarti dia nggak keluar rumah, cuma di rumah. Enggak, tetap keluar, ya. Tapi kemudian tetap batas-batasannya. Ketika ada sesuatu, dia tetap menjaga batasan, menjaga aurat, ya, menjaga pergaulan. Tidak kemudian sebagaimana kan kadang-kala ada perempuan, ya misalnya dia suka keluyuran misalnya sampai tengah malam, ya. Atau lebih bisa kita lihat dia tidak pacaran. Ya, Masya Allah. Jadi ini pelajaran untuk kita. Nah, kalau di antara kita ini masih ada yang memiliki pacar, ya maka pelajaran yang bisa kita ambil, maka di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita komitmen dan memutuskan. Ya, jadi kalau saya, yang nggak usah nanggung. Kalau memang kita mau jadi seperti Khadijah, kita menginginkan suami seperti Muhammad, dan begitu pula kita sebagai laki-laki, kita menginginkan istri yang solehah seperti Khadijah. Maka bagaimana menjaga diri kita mulai tadi? Tidak pacaran. Jadi katakan no, say no to pacaran. Nah, makanya kita lihat ya, orang yang pacaran itu ya semuanya pasti berbanding terbalik dengan ini. Ya, mulai dari perkataan. Ya, orang kalau pacaran itu menurut sebagian orang ya, itu lebih banyak
dustanya, lebih banyak kamuflase. Ya, kalau dia pergi pagi-pagi ketemu pacarnya, oh harum misalnya, bersih, ya. Tapi kenyataannya sebenarnya dia rantas lah, ya. Jadi perlu penuh dengan kamuflase. Ya, makanya tadi dia sudah jatuh di kriteria yang sebelumnya tadi. Ya, makanya sekali lagi hati-hati kalau kita eh, tadi melakukan hal-hal yang tidak yang bisa menodai kesucian diri kita. Maka saya ingin mengatakan kepada kita para rahmat, jangan sekali-kali memberikan kunci hati kita sebelum ada orang yang mengetuk pintu rumah kita dan meminta izin kepada orang tua kita. Sebab kenapa? Kalau pintu hati kita sudah hilang, maka kemana kita akan mencari? Jangan sekali-kali. Jadi kalau perlu kita ini sebelum menikah, jangan pernah pacaran. Udah enak sebenarnya kalau kita menikah. Terus ada mantan misalnya. Wah itu apa? Bagaimana perasaan suami atau istri kita? Kalau yang datang, oh ini mantan saya dulu. Ya, bagaimana kira-kira perasaannya? Makanya kalau bisa kita ini jangan, ya jangan sampai terjatuh. Nah ini kita belajar dari Sirah Nabawiyah. Nah pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa kalau kita hanya fokus memperindah apa yang nampak saja, maka orang yang tertarik pada kita juga sesuai dengan standar kita. Kalau kita selalu memperlihatkan kecantikan, maka orang yang datang kepada kita juga yang suka kecantikan. Tapi dia standarnya cuma tadi kecantikan. Ya. Kalau kita suka pamer harta, maka orang yang datang sama kita, laki-laki yang datang sama kita juga orang yang suka pamer harta. Kalau kita sebagai laki-laki suka pamer mobil, pamer motor, maka perempuan yang datang ke kita juga adalah orang yang suka motor, pamer harta benda. Ya, jadi itulah gambaran bahwa pasangan merupakan cerminan diri kita. Jadi kalau kita melihat siapa diri kita, lihat siapa pasangan kita. Nah, kalau hari ini kita menjaga diri kita dengan sebaik-baik penjagaan agama, maka insya Allah Allah akan mempertemukan kita juga dengan orang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, saya sudah ambil kelebar akeng ya diri saya sendiri ya. Jadi apa yang saya inginkan ya menjadi ketika sebelum menikah itu alhamdulillah sama dengan yang didapatkan hari ini setelah kita menikah. Nah, makanya tinggal kita sekarang bagaimana kita berdoa ingin pasangan yang soleha, kita ingin suami yang soleh itu sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi jangan cuma kita, saya pengen istri yang soleha, saya pengen suami yang soleh. Jawabannya adalah tidak usah kita menunggu. Kita dulu diri kita dulu yang jadi soleh, diri kita juga jadi soleha. Ya, jangan menunggu kesempurnaan karena boleh jadi kita melewatkan yang terbaik. Ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi seseorang itu akan dipertemukan dengan orang dengan tujuan yang sama. Ya, artinya apa? Kita dalam perjalanan ini kita dipertemukan dengan orang-orang di perjalanan karena kita satu tujuan, kita satu visi. Ya, makanya ini juga menjadi rumus. Kenapa seseorang itu, misalnya Muhammad, bertemu dengan Khadijah? Karena mereka masing-masing punya visi, yaitu membangun keluarga yang sakinah. Ya. Tidak mungkin kemudian orang bertemu di perjalanan, sementara beda tujuan. Ya, nggak mungkin kita misalnya mau ke Makassar. Kita ketemu di jalan orang yang mau ke tempat yang lain. Ya, misalnya dia mau ke Sulawesi Barat. Ya, mungkin dia ketemu, tapi akhirnya nanti berpisah. Sekali lagi, kalau kita ingin bertemu dengan orang yang sama dengan orang yang baik-baik ya karena kita ingin menjadi orang baik kita akan dipertemukan dengan orang yang baik karena masing-masing memiliki niat yang baik. Nah kemudian kita belajar juga bahwa laki-laki itu semakin kokoh pesonanya kalau dari kehormatan keluarga, kehormatan sosial, ya kemudian juga kejujuran dan kemudian akhlak. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi laki-laki yang hebat, laki-laki yang calon pemimpin di masa mendatang, maka itu banyak variabelnya. Pertama tadi bagaimana dalam perbuatannya, ya sikapnya, kejujurannya dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir eh, atau mungkin waktunya kalau masih ya tidak masalah ya. Bagaimana kemudian mahar dari Rasulullah SAW? Ini sudah lama saya jelaskan. Jadi kalau kita lihat maharnya itu 20 unta merah ya dan 12 ukiah emas. Ini dicatat dalam sejarah. Nah, anggaplah satu unta merah itu harganya 25 sampai 70 juta, maka seperdua sampai 1,4 miliar harganya. Anggaplah kalau kita tengah-tengahnya misalnya harganya 50 juta. Ya, berarti 1 miliar. Ya. Kemudian satu ukiah emas itu
setara dengan 7,4 dinar. Kalau sekarang misalnya 1 dinar 2,2 juta, maka 12 kemah sebanding dengan 195 juta. Nah, di sini jadi kira-kira mahar Rasulullah SAW dengan Khadijah itu 1 sampai 1,5 miliar. Ya, itu kalau kita konversi dengan rupiah. Nah, di sini kita belajar juga Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena hartanya, yang kedua keturunannya, kemudian yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Tetapi Rasulullah menganjurkan pilihlah karena agamanya. Pertanyaannya di sini kenapa kemudian di hadis ini didahulukan dulu keturunan harta, keturunan, kecantikan, terakhir agama. Agama memang terakhir, tapi dia yang sangat menentukan. Ya, di sini salah satu hikmahnya yang menurut Imam Ahmad pernah saya dengar bahwasanya kalau kita misalnya langsung karena agama, kemudian tiba-tiba misalnya kita seorang perempuan, ya, ada datang laki-laki dan sudah bagus agamanya, setelah kita melompat ke selanjutnya, kita lihat hartanya ternyata kurang, akhirnya kita tolak dia. Berarti kita menolak karena hartanya, ya. Atau kita menolak karena hartanya sekalipun sebenarnya dia secara agama sudah baik. Ya, jadi makanya itulah kemudian agama itu terakhir supaya nanti ini menjadi pilihan yang paling menentukan. Ya, jadi jangan sampai kita menolak sudah ada orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, hanya karena hartanya kurang kita tolak. Ya, jadi ini tidak justru menyelisihi, justru kemudian datang apa namanya eh, mudarat yang lebih besar. Nah, maka itulah hikmahnya kenapa kemudian didahulukan dari harta, keturunan, kecantikan. Tetapi yang paling mendasar adalah karena agamanya. Nah, nah mengenai tadi Rasulullah SAW menikahi Khadijah dengan mahar kurang lebih 1,5 miliar ya. Kata kita mengatakan itu yang tengahnya, Masya Allah berarti ini menunjukkan Rasulullah SAW selalu menikah. Beliau adalah memang pebisnis yang sukses ya. Kalau barat sekarang kita kalau di Sopeng ya, mungkin masih jarang ya. Paling mungkin anak bupati atau anak pejabat yang bisa mahar seperti itu. Itu pun bisa jadi karena orang tuanya ya punya duit. Ya, tapi kalau kita lihat ini, bayangkan usia 25 tahun sudah menjadi pebisnis yang sukses. Nah, di sini kita belajar bahwa Rasulullah SAW menikahi Khadijah dengan mahar yang fantastis. Kalau ini kita mau konversi hari ini, saya banyak pemuda-pemuda yang mengundurkan diri. Ya. Maka di sini kita belajar bahwa jika seorang wanita itu berharga, maka perjuangkan. Ya, perjuangkan. Kalau memang dia berharga, perjuangkan. Ya, jangan setengah-setengah. Nah, di saat yang sama, Ali menikahi Fatimah. Rasulullah menikahkan anaknya sendiri, Fatimah dengan Ali. Itu dengan mahar yang seadanya. Ali disebutkan waktu itu hanya memiliki cincin besi, kemudian baju perang, dan berapa perlengkapan perang. Ya, maka di sini kita belajar juga bahwa menikah itu tidak mesti tunggu mapan. Kan ada juga orang, kenapa belum menikah? Saya belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya kendaraan. Ya, sekali lagi menikah itu tidak mesti menunggu mapan. Nah, jadi ini Rasulullah mencontohkan bahwa kalau memang wanita itu berharga, maka perjuangkan, butuh diperjuangkan, jangan setengah-setengah. Sebaliknya, walaupun kita sudah berusaha ternyata segitu hasilnya, maka mengajarkan bahwa kalau kita menikah tidak mesti menunggu kata mapan. Nah, nah, ada hal ini beberapa hal yang jadi perhatian kita dan bagaimana kemudian Rasulullah SAW dalam membangun keluarga. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan besok hari seperti apa dan berapa jumlah istri Rasulullah SAW. Wallahu alam. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Oh ya, mana moderatornya? Oh ya. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau menyalakan mic-nya.
Assalamualaikum Ustadz. Saya bertanya Ya, Ustadz boleh? waalaikumsalam. Silakan. Ya, pertanyaanku Ustadz, bagaimana cara motivasi orang yang takut sama menikah Ustadz? Ya, baik. Jadi orang yang takut menikah. Iya Ya, Ustadz, misalnya Ustadz karena mungkin Ustadz dulu mungkin pernah tersakiti. oh ya, dia menyakiti atau disakiti? Tersakiti Ustadz. Oh ya, baik, baik. Nah, itu pertanyaannya. Iya Ustadz. Baik, nah. Ya, syukran jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya kira ini pertanyaan mewakili beberapa atau sebagian dari orang yang kemudian hari ini yang apa namanya tidak nikah-nikah. Ya, orang biasa istilahkan PLTN. Ya, pacaran lama tapi tidak nikah-nikah. Ya. Nah, kenapa seseorang itu takut menikah? Makanya ini sebenarnya materi kita ini beruntun ya, bersambung. Rasulullah SAW sejak remaja kemudian terbentuk kematangan dari segi mentalitas, keberanian, misalnya perang Fijar. Ya, jadi bisa jadi jawaban saya karena ada satu fase dalam hidupnya itu tidak terbentuk, ada kurikulum yang terlewatkan. Ya, misalnya kalau kita ikuti fase-fase kehidupan Rasulullah SAW, mulai dari remaja misalnya gembala kambing, kemudian di usia 15 tahun balik dia ikut perang Fijar. Ini kan keberanian, ya mentalitas keberanian. Kemudian di usia 20 tahun ikut organisasi. Nah, kalau di 25 tahun beliau menikah. Artinya apa? Kalau kita tadi takut menikah misalnya, bisa jadi karena ada kurikulum yang kita belum dapatkan dalam proses pendidikan kita. Ya, jadi bisa jadi orang dia bertumbuh, ya bertambah usianya, tapi tidak bertambah kedewasaannya. Nah, salah satu faktor, ya indikator seseorang dewasa itu adalah ketika dia berani mengambil keputusan. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ada orang dia takut menikah, ya tentu kita tadi secara kurikulum dulu ya. Yang kedua adalah kita melihat juga bisa jadi ada faktor yang lain. Misalnya dia faktor kalau tadi disebutkan pernah tersakiti, ya bisa jadi ini mungkin trauma ya. Oh, pernah dia dulu di apa istilahnya di PHP mungkin bahasanya sekarang. Ya pernah di ghosting atau misalnya kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu? Maka kita apa namanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab di Al-Quran disebutkan bahwa seseorang yang menikah itu atau dalam hadis juga disebutkan ada tiga golongan yang kemudian akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah pemuda yang ingin menjaga kesucian dirinya dengan cara menikah. Maka yakin dan percaya dengan hadis Rasulullah SAW ini dan tidak perlu kita mencoba. Ya, kita meyakini, insya Allah pasti kita akan ditolong. Ya, jadi kalau kita sudah niatnya kita ingin menikah, maka insya Allah Allah akan menolong kita kalau memang kita niatnya ingin mensucikan diri kita. Makanya saya menyarankan, ya ini pengalaman pribadi saya, kenapa kadang orang tidak belum menikah, atau mungkin sudah sering ditanya, apalagi nanti ini mau lebaran orang, ya, pertanyaan yang mungkin paling dihindari para jomblo itu adalah kapan menikah. Nah, kenapa orang kadang masih terlambat itu juga salah satunya karena memang belum punya niat. Ya, maka saya menyarankan kalau di antara kita ini yang sudah sanggup, bagaimana hadis Nabi manis toto minkum ba'ah. Barang siapa di antara kalian sudah sanggup. Sanggup ini maksudnya dari segi finansial, dari kemudian fisik, kemudian dari segi juga kematangan ilmu. Ya, sebab menikah ini bukan kita mau menikah dengan datang dengan kepolosan, ketidaktahuan. Itu harus datang dengan perencanaan. Gak bisa kita menikah. Oh, saya hari ini mau menikah. Apa modalnya? Saya sudah punya duit. Apalagi saya sudah kuat fisiknya. Terus sudah belajar tentang hak kewajiban suami istri. Oh belum, saya belum tahu. Kalau saya orang seperti ini jangan dulu. Ntar nanti ya jadi bahaya. Ya sama kita saya sekarang mau pergi suatu tempat. Sementara kita tidak tahu kondisi tempat itu. Kita mau pergi wisata nih. Ya kan biasanya kalau orang pergi wisata itu kan harus ada studi banding dulu, ada riset bagaimana kondisinya. Nah, kalau kita mau menikah tiba-tiba saja begitu tidak ada persiapan ilmu,
Nah, sama saja kita membawa diri kita ke lubang kehancuran. Maka saya menasihati kepada kita semua, jangan juga terprovokasi. Ya, oh temannya sudah menikah pada nikah. Ya. Sementara dia masih berjomblo. Nah, tenang. Ya, kita harus persiapan ilmu sekali lagi. Jadi belajar. Makanya sekarang belajar. Makanya nasihat pernikahan di hari pernikahan itu, saya kira itu bukan nasihat. Itu hanya ya kayak iklan lah. Ya sedikit, sebentar aja. Nah, yang disebut nasihat belajar itu ya bertahun-tahun, nggak bisa selama 1 jam itu. 1 jam itu pun pengantin nggak bisa konsentrasi, tamu sudah banyak mau makan misalnya. Nah, jadi kalau saran saya sebelum menikah kita belajar dulu. Nah, saya sebenarnya punya materi ada 6 sesi bagaimana persiapan pra pernikahan. Nah, ini mungkin kita khusus nanti ya, mulai dari pertama persiapan ilmu, kemudian hak kewajiban suami istri, kemudian apa problematika rumah tangga, kemudian apa komunikasi, mengenal pasangan kita, sampai kemudian di situ ada pembahasan tentang manajemen keuangan rumah tangga. Ini penting juga, karena pernikahan itu kemudian kandas salah satu karena masalah ekonomi. Maka kita perlu ada manajemen. Nah, jadi niat sekali lagi. Jadi kalau memang kita sudah melihat diri kita, ya tadi sudah matang secara ilmu, finansial, kemudian kekuatan, maka niatkan. Jadi niat memang. Ya, saya juga pengalaman. Memang sadari dulu kenapa misalnya eh, apa namanya tidak menikah, saya belum dapat jodohnya, misalnya belum ada kesempatan. Salah satunya karena belum diniatkan. Nah, kalau kita sudah meniatkan, insya Allah Allah membuka jalannya. Nah, nanti ini kan setelah Ramadan bulan Syawal. Ya, kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, Rasulullah menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Syawal. Nah, ini bagus ya. Jadi banyak kita istilahkan PSR, pernikahan setelah Ramadan. Nah, walau alam. Jadi itu maksudnya. Nah, kemudian mengenai trauma, sekali lagi ini itu hanya karena kita belum mendapatkan orang yang tepat. Insya Allah kalau kita sudah berdoa dan jangan lupa istikharah, kalau kita sudah beristikharah, insya Allah akan memberikan petunjuk supaya kita kemudian menjalannya dengan sakinah. Walau alam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya atau moderator yang bacakannya? Pertanyaan selanjutnya, Bismillah izin bertanya Ustaz, apakah berdosa jika kita menolak perjodohan dari orang tua? Ya, pertama kita sekarang ini bukan lagi di zamannya Siti Nurbaya. Nah, tergantung sekali lagi. Ya, karena ini umum ya, nggak spesifik. Ini harus diteliti dulu. Kita jodohkan sama siapa? Kalau kita dijodohkan dengan orang yang soleh, ya orang yang baik akhlaknya, ya mengapa tidak? Istilahnya kita menolak perjodohan orang tua, justru itu bagus. Ya, bahasa istilahnya orang pilot ya, pilihan orang tua. Dan itu beberapa orang tua kita dulu seperti demikian, ya kenyataannya mereka langgeng pernikahannya. Ya. Nah, kalau sebaliknya, ternyata kita dijodohkan dengan orang yang misalnya gak bagus akhlaknya. Itu sudah dapat informasi ini orang gak bagus, ya menurut teman-teman sahabatnya. Dia misalnya pemabuk, ya, dan seterusnya. Maka berarti kita jangan mengikuti orang tua. Ya. Jadi tinggal tadi kita lihat, kita dijodohkan sama siapa. Nah, yang masalah adalah kita dijodohkan. Mungkin orangnya sudah soleh, ya, ya prianya itu misalnya laki-lakinya bagus akhlaknya. Ternyata kita suka juga dengan orang lain, ya, dan orangnya juga soleh. Ya. Nah, mungkin di sini dilemanya kan, mungkin ini masuk pertanyaannya nih maksudnya. Nah, kalau dalam hal seperti ini, maka penting kita mengkomunikasikan ke orang tua. Ya, kita tanya ke orang tua, sebenarnya saya ini ada juga yang mau sama saya. Ya, atau kita mengatakan saya suka di apa? Saya suka sebenarnya ada orang yang lebih saya suka. Cuman ya bagaimana orang tua ternyata sudah lebih dahulu menjodohkan. Ya, bahkan mungkin ada sebagian orang tua kita dulu itu sejak kecil orang sudah dijodohkan. Nah, ini saya kira dia tidak bisa kita menghukumi ya, maksudnya secara langsung harus dilihat bagaimana kondisinya. Nah, kalau terjadi seperti tadi, kalau memang kita punya menyukai orang lain, ada yang sebenarnya kita lebih mungkin karena misalnya persoalan dia sudah aktif misalnya kita sudah sevisi, sudah semisi. Maka kalau memang eh, apa namanya kita lebih suka orang lain, maka sampaikan ke orang itu supaya cepat datang melamar. Ya, jangan lama-lama. Ya. Kan biasa ada juga orang dia istilahnya tak gantung nih. Ya, dia lebih suka sama pria lain. Cuma dia masalahnya masih sekolah, masih kuliah misalnya, yang keluar negeri. Dia bilang, Afwan Mufti,
tunggu ya, saya 4 tahun lagi baru balik melamar kamu. Nah, kalau orang seperti ini, saya kira kita tinggalkan aja. Iya. Kenapa? Karena nggak tahu juga nanti dia selesai, tiba-tiba dia melamar yang lain. Dan itu banyak kejadian. Iya, awalnya sudah menunggu istilahnya. Ya, katanya janjinya setelah kuliah. Tahu-taunya dia setelah kuliah dia pilih wanita yang lain. Nah, makanya kita ini jangan sampai kita jadi korban selanjutnya. Jadi kita eh, lihat saja siapa yang betul-betul memang kalau tadi standarnya kalau sudah baik akhlaknya, baik agamanya, terima. Ya apalagi kalau memang itu dari orang tua, karena memang orang tua itu biasanya juga banyak pertimbangan. Ya mungkin melihat misalnya kita punya kakak yang sebelumnya sudah menikah, mungkin itu ada pertimbangan. Oh saya tidak ingin menantu seperti ini misalnya. Bisa jadi, ya bisa jadi. Tapi ini variabel ya, tidak selamanya harus kita pegang. Tapi ala kulli hal, terpenting juga adalah istikharah. Ya, jadi kalaupun misalnya kita dijodohkan orang tua, dan memang kalau orang tua menjodohkan, salah satunya adalah kita ingin mendapatkan ridho. Ya, kalau orang tua ridho, masya Allah, ini akan ada keberkahan dalam pernikahan kita. Maka pentingnya kita istikharah. Nah, jadi kita bilang aja sama orang tua, ya, oh sudah dijodohkan misalnya, kita bilang, oh ya, bapak atau ibu, saya mau istikharah dulu. Ya. Nah, kalau dari istikharah kita mantap, berarti bagus ya. Tapi kalau ternyata tidak, ya kita sampaikan, oh ternyata saya justru nggak sesuai dengan petunjuknya, berarti ya tidak jadi istilahnya. Ya, kita intinya komunikasi, ya bagaimana komunikasi, ya, kita sampaikan juga kalau dari sekarang misalnya Ahmad ini sudah harus sampaikan sekarang ke orang tuanya, oh saya nanti mau suami saya seperti ini, ya jangan 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 sampai nanti lain yang dimau orang tua kita, lain juga yang kita pikirkan. Karena dari sekarang kita harus komunikasi. Ya mungkin ada waktu tertentu kita lagi bantu cuci piring, kita bilang, oh ya Bu, misalnya kita mungkin ibunya yang paling dekat ya, misalnya kita bilang, oh saya nanti pengennya jodohnya seperti ini. Ya, jadi sudah ada memang komunikasi ya. Nah, misalnya kita, oh nanti cara pernikahan saya seperti ini misalnya. Ya, saya ingin nanti acara pernikahannya sesuai dengan sunnah misalnya. Oh saya pengen hidup saya, ya kualifikasinya disebutkan memang. Intinya komunikasi. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada beberapa pertanyaan selanjutnya. Saya kira waktu nggak cukup ya. Insya Allah besok kita lanjutkan jawab yang lain. Baiklah, eh, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kami. Semoga Allah membalas dengan pahala yang tak terhingga. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz dapat dipahami dan diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi teman-teman yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, kami persilakan besok bisa bertanya lagi. Ya, dikip aja. Pertanyaannya besok insya Allah saya jawab. Kami tutup majelis hari ini dengan banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.